Saudara, upaya Pakistan untuk mendesak Presiden Donald Trump menunda tenggat serangannya ke Iran berhasil. Pada Selasa sore waktu Washington, Trump menyatakan setuju untuk menangguhkan serangan dan memulai gencatan senjata selama 2 pekan. Setelah ketegangan terjadi selama lebih dari 1 bulan, Amerika dan Iran akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika dan Iran akan menempuh gencatan senjata dalam 2 pekan dengan syarat Iran membuka lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Trump menyebut alasan dirinya menyetujui gencatan senjata sementara karena mereka telah mencapai dan melampaui seluruh tujuan militer. Hal itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya pada Selasa sore waktu Washington DC, Amerika Serikat. Dalam postingannya, Trump mengatakan berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Jenderal Besar Asim Munir dari Pakistan yang meminta agar saya menahan kekuatan destruktif yang dikirim malam ini ke Iran dan dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan lengkap, segera, dan aman Selat Hormuz. Saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata 2 sisi. Iran juga dikabarkan menerima tawaran Pakistan. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengonfirmasi jalur aman selama 2 minggu bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Hal itu disampaikan Araghchi melalui media sosial X. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menyampaikan apresiasinya antara lain terhadap Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif atas upayanya untuk membantu mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Menlu Iran menyebut untuk menanggapi permintaan Perdana Menteri Pakistan dan juga mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat, maka negosiasi nantinya akan berdasarkan poin-poin yang sudah disampaikan sebelumnya. Abbas Araghchi menuliskan atas nama Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran juga akan menghentikan operasi pertahanannya. Disampaikan pula selama 2 pekan mendatang, jalur pelayaran aman melintasi Selat Hormuz akan dibuka melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan juga dengan pertimbangan keterbatasan teknis. Meskipun Amerika Serikat dan Iran menyetujui untuk melakukan gencatan sementara selama 2 minggu, namun Israel mengatakan tetap akan melakukan serangan ke Hezbollah di Lebanon. Dalam pernyataan tertulisnya, Israel Defense Force menyatakan sesuai dengan arahan dari otoritas politik, IDF telah menghentikan tembakan dalam operasi terhadap Iran dan sangat siap untuk merespons secara defensif terhadap setiap pelanggaran. Secara bersamaan di Lebanon, IDF terus melakukan operasi darat yang terarah melawan organisasi Hezbollah. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Trump, Amerika juga akan mengkaji proposal Iran yang berisi 10 poin. Ia menilai proposal itu dapat menjadi dasar untuk bernegosiasi dan diterapkan. Nantinya, proses negosiasi akan dimulai pada Jumat di Islamabad, Pakistan, dengan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Negosiasi ini diharapkan mencapai kesepakatan yang konklusif dalam menyelesaikan semua perselisihan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah gencatan senjata ini akan benar-benar menjadi akhir dari segala ketegangan di Timur Tengah? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Heribertus Djakatriana sebagai Guru Besar Hukum Internasional FHUGM dan ada juga Dina Praptora Harja sebagai praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Mas. Ya, saya ke Prof Heri dulu. Prof Heri, perlu diingat juga kan kita tahu bersama bahwa serangan dimulai tidak hanya oleh Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat dan juga Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dan juga pejabat tinggi lainnya. Diikuti resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 11 Maret 2026. Tapi di sisi lain, pada saat ada gencatan senjata yang disetujui ini,
Netanyahu menyatakan Israel tetap melanjutkan serangan terhadap Hezbollah meskipun Pakistan mengklaim ceasefire everywhere including Lebanon. Nah, kalau begini kondisinya, bagaimana Anda melihat legitimasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dalam perspektif hukum internasional? Dalam perspektif hukum internasional, gencatan senjata itu adalah pausing the button. Jadi hanya berhenti secara faktual sementara tanpa ada satu long lasting peace agreement. Artinya apa? Para pihak hanya menahan diri terkait dengan penggunaan kekerasan senjata untuk menundukkan salah satu pihak. Kemungkinan yang kedua, dan itu pasti dipastikan, ketika para pihak ini tidak atau kurang menghargai ceasefire itu, dapat dimungkinkan kembali terjadi bentrokan atau timbulnya serangan yang baru. Nah, khusus terkait dengan Hezbollah dan Israel, ini menjadi satu poin penting terkait dengan isi gencatan senjata ini, terkait dengan proksinya. Ya, terkait dengan proksi yang saya kira ini akan menjadi diskusi gencatan senjata yang panjang karena akan melibatkan pihak-pihak di luar pihak utama yang nanti akan berunding di Islamabad. Satu itu. Lalu yang kedua, saya kira ini juga berdampak besar terhadap kepentingan Indonesia, terutama misi peacekeeping kita, UNIFIL di Libanon. Sudah saatnya saat sekarang kita memikirkan perlindungan warga negara kita yang ada di Libanon terkait dengan proksi yang tidak akan selesai karena adanya ceasefire ini. Oke, artinya ini tidak mengikat terhadap proksi kedua belah pihak ya, Prof ya? Tidak, ya? karena para pihak ini tidak diikutkan. Namun demikian kita tunggu apakah nanti kesepakatan ceasefire di Islamabad Accord yang akan berlangsung ini mengatur secara detail dalam bentuk Memorandum of Understanding yang mengatur pihak atau proksi yang ada di Yaman, Houthi, Hezbollah di Lebanon terkait dengan para pihak yang bertikai ini, Amerika, Israel, dan Iran. Oke, saya ke perspektif hubungan internasional, Mbak Dina. Kita pernah ingat bahwa Iran pernah menolak ceasefire sementara pada 6 April. Di laporannya Reuters saya baca. Dan menerima akhirnya pada 7-8 April setelah ancaman Trump yang mengatakan seluruh peradaban akan mati katanya. Nah, ini juga diiringi oleh serangan infrastruktur minyak Kark di Pulau Kark begitu. Menurut Anda, apakah ini tanda kelemahan rezim atau strategi resistance ekonomi yang cerdas dari Iran kira-kira? Yang kedua. Jadi kalau saya melihatnya gini, pertama ya, gencatan senjata itu adalah bagian yang integral dari siklus konflik. Jadi dari ratusan konflik yang terjadi dari tahun 1989 sampai tahun 2020 saja misalnya, itu sudah 2000 kali terjadi upaya gencatan senjata. Dan banyak diantaranya yang gagal karena memang gencatan senjata itu bagian dari strategi juga untuk melakukan evaluasi, kemudian melakukan reposisi kekuatan. Apalagi kalau sekarang kita bicara di kasus Iran, Israel sama Amerika Serikat, di sini penggunaan teknologi dalam perang modern itu sangat masif. Jadi sistem nirawak, sistem kecerdasan buatan itu sebenarnya ternyata lebih butuh waktu untuk ada periode jeda melakukan kalibrasi atas sistem-sistem teknis. Jadi termasuk juga penggunaan deepfake dan kampanye disinformasi itu juga perlu evaluasi sehingga para aktor itu kemudian bisa mengkonsolidasikan ruang informasi mereka dan memenangkan narasi publik. Karena kita perhatikan ya, yang di satu sisi mereka bilang mau gencatan senjata, tapi di sisi yang lain sebenarnya kedua belah pihak sama-sama mengklaim sudah mencapai kemenangan. Kenapa saya bilang tadi poinnya bahwa Iran itu di sini sebenarnya dalam posisi yang lebih kuat? Karena ya kalau kita cek pertama, sebelum perang Iran itu di posisi yang dihakimi harus ini dan itu gitu kan ya, harus lebih patuh dan menuruti maunya Amerika Serikat. Pada saat itu Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Kenyataannya sekarang Iran sudah menguasai Selat Hormuz. Bahkan ketentuan yang diminta oleh Iran adalah legalisasi atau legitimasi penuh bahwa memang Iran berhak dan itu dijamin haknya dia untuk mengatur semua kapal yang lewat di Selat Hormuz, bahkan melibatkan peranan militer dari Iran di sana. Kemudian yang kedua, program nuklir. Kenyataannya tidak ditemukan program nuklir yang bisa dibilang ya inilah programnya, tetapi kenyataannya Iran berkeras untuk tetap lanjut dengan pengayaan uraniumnya, gitu. Jadi dan bahkan poin yang ketiga, pada saat kejadian ini Rusia
dan China itu posisinya sebenarnya relatif lebih lemah daripada Amerika Serikat. Hari ini mereka berada di atas. Jadi sebenarnya kalau kita mau klaim siapa yang lebih kuat hari ini dibandingkan sebelum perang, yang jelas bukan Amerika Serikat. Saya tertarik sekali dengan sikap yang diambil Iran yang begitu cepat ketika diajak untuk ceasefire kali ini. Karena sebelumnya kan sempat menolak bahkan proposal 45 hari menuntut penghapusan sanksi permanen begitu. Nah, tapi alih-alih Iran menerima dengan cepat, saya juga tertarik dengan proksi-proksi yang terlibat dalam perang ini, baik Iran maupun Amerika Serikat. Seperti tadi yang disinggung oleh Prof. Heri, ini tidak mengikat semua proksi-proksi dari kedua negara yang sedang bertikai, maupun baik Amerika Serikat maupun Iran. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, kalau memang ada serangan dari proksi dan akhirnya menyasar justru ke Iran, karena ya kalau ke Amerika Serikat mungkin hanya di pangkalan-pangkalan, tidak langsung ke negaranya, tidak langsung ke jantungnya. Kira-kira apa reaksi Iran yang akan muncul, Mbak Dina? Reaksi Iran, saya kira satu, Iran sudah menghitung pasti di posisi-posisi kunci di mana dia dianggap rentan atau dia bisa menjadi sasaran tembak, dia akan melakukan serangan balasan langsung. Seperti kemarin tekniknya dia lah, tit for tat. You serang saya di satu titik, dia akan serang balik dengan tidak kalah kuatnya gitu. Kemudian yang kedua, fasilitas infrastruktur negara-negara teluk ini loh masih menjadi taruhan besar. Dan yang menarik lagi, poin yang ketiga adalah perubahan harga minyaknya loh. Menurut saya kalau kita lihat begitu Trump bilang ceasefire, terus habis itu Iran bilang setuju, harga minyak langsung turun di bawah 100 loh. Betul. Itu drastis banget dan menurut saya nggak mungkin juga Amerika Serikat di dalam negeri ini juga sudah mulai gencar ya upaya untuk menetapkan amandemen 25, yaitu untuk menurunkan Trump karena alasan tidak fit sebagai pemimpin. Karena dia mau menghapuskan satu civilization, artinya terang-terangan mengatakan akan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap satu kelompok. Jadi menurut saya ada beberapa faktor yang kemudian walaupun Trump mungkin memprosesnya agak butuh waktu ya, kalau menurut saya dari segi narasi yang dia keluarkan itu masih tetap mengedepankan hanya maunya dia. Tapi faktanya ada beberapa hal yang akan menggentarkan Amerika Serikat untuk gegabah kali ini. Prof. Heri, begini, selain negara yang sedang bertikai, ada juga aktor-aktor non-negara seperti Houthi, lalu Hezbollah, tentu saja ini proksinya Iran. Karena Amerika Serikat proksinya adalah negara, Israel, jelas begitu. Nah, pertanyaan saya, berapa besar risiko kegagalan gencatan senjata ini jika aktor-aktor non-negara tadi seperti Hezbollah dan Houthi ini tetap aktif dalam perang ini? Sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Kenapa? Karena satu, ini adalah penghentian faktual, tetapi ketika penghentian faktual tanpa didasari ada dasar hukum yang komprehensif mengikat para pihak, ini akan sangat mudah untuk dapat diruntuhkan, diganggu, dan bahkan diingkari. Dengan satu insiden kecil saja, itu dapat membahayakan Memorandum of Understanding yang terjadi di antara para pihak babon yang sedang berperang ini. Nah, ini juga saya kira patut kita perhatikan, patut kita waspadai terkait dengan kemungkinan meledaknya dan juga membahayakan Memorandum of Understanding ini dalam waktu jeda sekitar 40 hari ke depan ini. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, saya kira kita juga harus mengantisipasi juga penggunaan Selat Hormuz ketika kondisi sudah berlangsung normal, ada pengawalan kapal dan lain sebagainya, terjadi insiden yang ini menjadi pembuka kontak senjata lagi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. Saya kira sangat mungkin terjadi dan sangat-sangat rentan terkait dengan ini. Kenapa? Karena status dasar hukumnya sangat rapuh. Status dasar hukumnya sangat rapuh. Tapi saya tertarik juga dengan rapuh sekali. Saya ke Mbak Dina lagi. Saya tertarik dengan mediator seperti Pakistan. Dengan segala hormat, mohon maaf, Pakistan ini kan negara kecil dibanding Indonesia, kan ini jauh lebih kecil begitu. Tapi saya tertarik dengan peran negara mediator seperti Pakistan ini dalam mendorong tercapainya kesepakatan ini. Apa yang menjadi daya tarik utama Pakistan bisa menjadi mediator dalam perang Iran Amerika Serikat ini, Mbak Dina?
Kita tidak boleh meremehkan Pakistan. Pakistan itu juga middle power di negara Asia, di bagian Asia Selatan. Pertama, dan dia juga punya hubungan yang sangat istimewa antara Washington, Amerika Serikat dengan Teheran. Pertama, karena sejak Teheran dan Washington itu pecah hubungan diplomatik gara-gara Amerika Serikat memilih untuk memutuskan hubungan dengan pimpinan Iran, dan ada revolusi di dalam Iran tahun 1979, kemudian ada penahanan, itu ada kan sempat ada kericuhan gara-gara sandera ya orang-orang Amerika Serikat di embassy Amerika di Teheran, yang itu sampai membuat polemik besar di dalam negeri Amerika Serikat. Presiden Jimmy Carter gagal terpilih kembali, sehingga yang naik itu dari kubu Republikan. Itu bukan hal yang sepele, dan pada momen itu siapa yang menjadi penghubung antara Amerika Serikat dengan Teheran? Itu adalah Pakistan. Jadi kalau dalam dunia diplomasi itu nggak pernah ada hubungan diplomatik yang benar-benar putus. Pada saat putus hubungan, dikatakan kepala negara bilang kita nggak temenan lagi ya, itu komunikasi tetap jalan. Karena ada orang Iran di Amerika, ada orang Amerika di Iran. Kemudian juga ada urusan terkait konsuler, kemudian juga hubungan dagang dan lain-lain, dan tetap harus diurus. Artinya tetap ada orang Iran yang bekerja di dalam embassy Pakistan, lebih dari 60 orang yang bekerja di sana, dan menjadi penghubung di Washington DC. Jadi ibaratnya luar dalamnya Iran itu Pakistan tahu. Demikian pula Washington itu tahu tentang Iran itu dari Pakistan. Dan ini hubungan sudah 20 tahun lebih. Jadi beda justru dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu nggak punya itu. Kita nggak punya kemewahan itu sama sekali. Bahkan Pakistan itu kekuatan lainnya adalah dia punya senjata nuklir. Jadi boleh saya tambahin, Mas? Pengembangan program nuklir itu juga jangan diremehkan lah Pakistan. Silakan, Prof. Satu, kita bisa melihat 10 tahun terakhir ini kerjasama antara Iran dengan Pakistan di dalam wilayah perbatasan untuk combating transnational crime itu begitu intens. Di sana Pakistan itu juga punya direct hotline dengan pejabat militer tertinggi di Iran, sehingga komunikasi ini saya kira menjadi sebuah keuntungan militer strategis Amerika yang ini punya direct kontak melalui backdoor communication. Satu itu. Lalu yang kedua saya kira Amerika itu memerlukan quote-unquote new faces for their foreign diplomacy. Saya kira Oman, saya kira Qatar itu kan sudah menjadi wajah proksinya Amerika ketika ngomong terkait dengan pengayaan uranium. Sehingga saya kira Amerika perlu tampilan baru, kerjasama baru dengan Pakistan yang saya kira juga punya kepentingan besar walaupun secara tidak langsung. Kenapa? Karena banyak masyarakat Pakistan yang bekerja di kawasan yang ini sangat terganggu dengan perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika. Sehingga momentum ini kok kayaknya pas. Kenapa Pakistan digunakan sebagai mediator dibanding dengan konsorsium Oman, Qatar, Turki misalnya ya. Malam ini saya tercerahkan oleh Mbak Dina juga Prof Heri kenapa Pakistan jadi alat utama untuk menjadi mediator begitu, dan banyak yang bertanya-tanya, bukan hanya saya sepertinya pemirsa Kompas TV yang bertanya-tanya bagaimana negara yang tidak terlalu banyak aktif begitu ya seperti Pakistan bisa akhirnya muncul ke permukaan menjadi mediator. Tapi yang saya tertarik juga soal saya ke Prof Heri, soal penghentian serangan selama 2 minggu ini atau ceasefire selama 2 minggu ini. Apakah ini sudah memenuhi prinsip hukum humaniter internasional, Prof Heri? Saya akan tanyakan hal itu ke Prof Heri, tapi jeda dulu ya, Prof. Nanti setelah jeda saya akan tanyakan itu di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Daripada BUMN. Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu, harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1.192.
Dan tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton, dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM, dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun, dan fungsi dari APBN sebagai shock absorber. Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3% atau 462,7, dan manufaktur juga ekspansif. Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3%, dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dengan pertumbuhan yang baik di kuartal pertama, baik itu dari indeks keyakinan konsumen, neraca, kemudian juga stabilitas domestik keuangan baik, cadangan devisa terjaga di 151,9, maka pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5%. Jadi itu yang dicapai. Kemudian dari segi keuangan, koordinasi dengan BI, triple intervention di pasar spot, domestik, non-delivery forward, dan non-delivery forward untuk stabilkan rupiah. BI rate terjaga di 4,75%. Dan kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara, sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong. Kemudian yang berikut tentu beberapa kebijakan yang sudah disampaikan kemarin terkait pangan dan energi, di mana salah satunya adalah penyesuaian harga aftur. Penyesuaian harga aftur yang sudah diikuti dengan PPNDTP, maka kenaikan tiket hanya 9-13%. Namun ada juga dampak kepada ongkos haji. Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan 2 juta. Kemudian dampak terhadap kenaikan aftur ini diabsorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji, dan ini diabsorb untuk 220.000 yang akan ikut ke jamaah haji, dan anggaran 1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Cukup. Ya. Silakan, ada baik, pertanyaan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise, dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Menyangkut LPG, ini teman-teman media saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin aja, tinggal kurang lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu aja. Kapal mana? Oh, nggak ada urusannya sama, kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika, dan beberapa negara lain. Ya.
lagi dilakukan komunikasi yang intens terkait dengan 2 kapal itu. Insya Allah doain bisa cepat. Dengan redahnya ada jeda 2 minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah, insya Allah aman. Ya. Nanti kalau sudah terjadi baru nanti dengar sendiri ya. Ya saya bukan ahli yang bisa menerka-nerka itu. Nanti tunggu kalau sudah terjadi baru kita sampaikan ya. Makasih teman-teman media ya. Yuk. Masih. Masih. Oke, siap. Ya, saudara, itu tadi pernyataan dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tadi pertama ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait hasil rapat kerja pemerintah yang membahas kondisi geopolitik akhir-akhir ini. Lalu ditambahkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Intinya pemerintah menyatakan atau mengklaim bahwa kondisi geopolitik yang terjadi saat ini, perang Iran Amerika Serikat yang sedang memasuki masa gencatan senjata, memiliki immediate effect termasuk untuk Indonesia, yakni langsung turunnya harga minyak dunia, dan tentu saja ini akan bisa mengamankan pasokan energi yang dialami oleh Indonesia, dan tadi sudah ditekankan oleh Menteri SDM makin juga menstabilkan harga minyak dan harga BBM di dalam negeri yang sudah ditekankan sebelumnya tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Dan kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama Prof. Heribertus dan juga Mbak Dina Prapto. Tadi saya bertanya sebelum jeda ke Prof. Heri bahwa penghentian serangan selama 2 minggu ini apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, Prof? Saya kira ketika kita menggunakan parameter hukum humaniter internasional jus in bello, yang namanya ceasefire, itu adalah salah satu cara untuk mengakhiri konflik bersenjata. Dalam hal ini adalah konflik bersenjata internasional antara negara Amerika, negara Iran dengan negara Israel. Namun demikian, ketika kita melihat lagi, ini kan semacam de facto pausing situations. Dan di sini kita lihat apakah sesuai dengan indikator hukum humaniter internasional. Saya kira belum. Kenapa? Karena di dalam hukum humaniter internasional itu pasti nanti endingnya akan terkait dengan pertanggungjawaban para pihak yang bertikai. Nah, ketika kita melihat selama penggunaan kekerasan bersenjata ini, satu, kerusakan sipil itu luar biasa. Contoh kemarin kapal tanker sipil dirudal oleh Iran, tenggelam. Pertanyaannya adalah reparasinya seperti apa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Satu. Lalu yang kedua, sampai saat sekarang kita belum tahu informasi yang valid terkait dengan prisoner of wars dari masing-masing pihak. Nah, ini kan juga dipikirkan apakah yang namanya ceasefire itu juga nanti akan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis untuk terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang bertikai. Saya khawatir tidak. Artinya apa? Kalau kita lihat nanti ceasefire, tentu tidak akan ada tindakan hukum lanjutan terkait dengan pertanggungjawaban para pihak ketika melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Apa yang saya khawatirkan di dalam, mohon maaf, pidato pengukuhan guru besar saya beberapa waktu lalu, tahun lalu, adalah bagaimana tanggung jawab para pihak yang bertikai yang menggunakan laut sebagai saat sekarang preferable options ketika conducting hostilities. Nah, sekarang mari kita lihat Selat Hormuz itu menjadi satu wilayah yang sangat-sangat rentan terkait dengan marine destructions karena para pihak ini yang bertikai. UNCLOS itu tidak mengatur itu, tetapi ada satu aturan terkait dengan San Remo manual, tetapi saya kira ini sangat jauh untuk dapat diterapkan. Kenapa? Karena statusnya adalah ceasefire dan bukan peace treaty di antara para pihak yang bisa diikuti dengan penegakan hukum humaniter internasional. Baik. Saya ke Mbak Dina. Saya tertarik juga soal posisi Selat Hormuz dalam kondisi ceasefire saat ini. BBC, saya mengutip BBC, ini mengatakan bahwa saat ini kondisi ceasefire ini, gencatan senjata ini hanya partial win atau kemenangan parsial untuk Donald Trump.
karena juga ini sekaligus membuka pintu negosiasi di Islamabad. Tapi apakah itu betul bahwa ini hanya partial win atau justru menguntungkan Iran jangka panjang karena berhasil membuka kembali Strait of Hormuz tanpa kehilangan proksi sepenuhnya, Mbak Dina? Saya merasa bahwa media itu kita juga harus lebih bijak dalam membaca statement-statement dari media. Begitu cepat juga perubahan narasi yang muncul, dan kita bisa lihat bahwa kalau media Amerika Serikat itu ada kecenderungan untuk menonjolkan sisi yang dianggapnya lebih baiklah Amerika Serikat hari ini dibandingkan Ukraine. Padahal faktanya kita lihat tidak. Kita menurut saya lebih bijak melihat gencatan senjata kali ini dari perspektif militer. Saya sepakat dengan Prof. Heri tadi bahwa poinnya itu jangan dilihat dulu terlalu jauh sampai ke humaniter karena ini bukan peace treaty. Kita jadikan ini baru sebatas gencatan senjata dari perspektif militer. Karena pihak yang bertikai seringkali juga menyetujui ada satu jeda demi mengambil keuntungan strategis yang immediate sifatnya, yang sifatnya langsung bisa dirasakan. Tadi seperti poinnya adalah untuk kalibrasi ulang persenjataan mereka, kemudian evaluasi, dan jangan lupa poin yang ketiga, di dalam perang ini ada pihak ketiga yang tidak ikut dalam meja negosiasi tapi sangat menentukan. Yang saya sebut tadi ada Cina, ada Rusia. Israel juga walaupun dia setuju, kita tahu persis hatinya sudah bilang ya terang-terangan dia nggak akan berhenti menyerang Lebanon. Dan Israel ini juga dalam posisi sangat amarahnya luar biasa besar, dan garis politiknya itu sangat mentok kanan gitu ya. Kalau saya bilang terang-terangan saja ya. Jadi sejak perang berkecamuk di sekeliling negara Israel dan jatuh pimpinan di Libya, di Irak, kemudian di Suriah. Anda bisa membayangkan situasi atau rasa tidak aman itu sangat besar dirasakan oleh orang-orang atau pimpinan Israel. Sehingga yang ada di kepala mereka, saya jamin pasti ingin memastikan bahwa mereka siap tempur kapanpun. Nah, saat ini data menunjukkan bahwa mereka itu sudah mulai kekurangan amunisi. Jadi mereka harus lebih taktis memilih waktu yang tepat dan sambil istilahnya mengisi ulang refill dari amunisi mereka. Jadi ini singkat sekali menurut saya jeda militer ini. 2 minggu nggak terasa ya? Nggak terasa 2 minggu itu, dan kita harus hati-hati juga karena aktor non negara ada, intervensi pihak ketiga juga ada. Kalau begitu saya akan ajukan pertanyaan masing-masing ke narasumber saya terakhir, singkat saja dan mulai Prof. Heri. Prof, dari perspektif hukum internasional dulu, Anda melihat dinamika kepercayaan atau trust antara Amerika Serikat dan Iran dalam proses negosiasi ini bagaimana? Saya mengatakan 0. Sekali lagi, saya mengatakan 0. Kenapa? Karena masing-masing para pihak itu saling tergantung dengan pihak ketiga. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, ketika bilateral trust itu menjadi masalah gede, saya kira kepentingan para mediator ini yang nanti akan menentukan arahnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa Islamabad Accord ataupun Memorandum of Understanding yang akan ada itu, kalau menurut falsafah Jawa, saya kira itu adalah sebuah situasi ngadeg, jegegeg, ugeg-ugeg, mel-mel. Tanpa fondasi yang kuat, maka tidak akan bisa berdiri kokoh selamanya. Sehingga para pihak masih sangat-sangat mungkin untuk bisa diganggu atau terganggu dalam situasi kondisi ini. Terutama sekali lagi saya sepakat dengan Bu Dina, adanya pihak proksi yang ini sangat terkait langsung ataupun tidak karena faktor ideologi, politik, dan juga masalah sosial dan budayanya sangat mempengaruhi ini. Baik, pertanyaan yang sama buat Mbak Dina. Soal trust ini dari perspektif hubungan internasional, bagaimana? Minus. Singkat saja, Pak. Perspektif saya dari hubungan internasional untuk modal negosiasi minus. Jadi bukan 0 lagi, malah minus. Karena poinnya di sini adalah bahkan ambigu sekali ya yang disampaikan oleh Amerika Serikat, karena dia yang paling sering bicara ya, Presiden Donald Trump, tentang apa yang dia sepakati dari pihak Iran. Itu nggak jelas sama sekali. Apa sih yang menurut dia membawa dia untuk ke meja perundingan, sama sekali nggak jelas menurut saya. Karena kalau disandingkan nih ya, 10 poin dengan 15 poin, yang saya rasakan justru ini banyak bentroknya di antara kedua permintaan itu. Dan satu yang sudah pasti nggak bisa dijamin oleh Amerika Serikat adalah jaminan non-agresi untuk Iran. Itu
pengakhiran perang itu juga menurut saya enggak. Jadi harapan masyarakat soal perdamaian ini hendaknya kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kita tetap harus berjuang secara diplomasi karena yang sedang berubah ini bukan sekedar tatanan di Timur Tengah, tapi juga tatanan internasional. Ya, tidak hanya di Timur Tengah tapi tatanan internasional. Dan tadi saya sepakat dengan Mbak Dina juga Prof. Heri bahwa yang sekarang kita sedang perjuangkan adalah ya masing-masing diplomasi, gerakan diplomasi masing-masing negara ya. Tergantung kecakapan masing-masing diplomasi. Pentingnya itu Mas, saya kira pertanyaan pentingnya adalah selama 2 minggu jeda ini Indonesia akan ngapain gitu. Itu dia. Saya sepakat dengan Pak Bahlil. Ketahanan energi harus dikuatkan, diversifikasi supplier harus dilakukan, peningkatan kapasitas cadangan harus sampai 90 hari atau 100 hari, gitu ya. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya diplomatif konstruktif, Mas. Ya, jangan hanya terbuai dengan Selat Hormuz dibuka lalu kita santai-santai saja. Tidak bisa begitu juga ya. Baik, terima kasih Profesor Heribertus Djakatriana, Guru Besar Hukum Internasional FHUGM, dan Dina Praptura Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policy, setelah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu.